Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TUWR. Saham TUWR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1020. Bisa kita lihat di grafik, selama hampir 2 minggu terakhir ini saham TUWR masih bergerak sideways dan masih berada di antara garis support di EMA 150 dan garis resisten di EMA 50. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1040. Sedangkan untuk garis EMA 150 berada di sekitar harga 960. Selain daerah support di EMA 150 masih ada satu support di harga 1000 yang selama seminggu ini masih bertahan di atas harga ini. Jadi selama 1 minggu ini saham TUWR sempat turun menyentuh harga 1000 dan masih berhasil rebound. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari Jumat kemarin bandar masih melakukan distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing malah melakukan akumulasi. Dan untuk saham TUWR ini cukup menarik karena jika kita lihat di data berikutnya dari tanggal 1 September sampai tanggal 25 bandar asing terlihat masih terus melakukan akumulasi. Jadi jika kita perhatikan selama hampir sebulan ini asing terlihat masih melakukan akumulasi. Ini yang membuat saham TUWR masih bergerak sideways dan tidak turun terlalu dalam. Jadi dari data yang kita dapat semalam saham TUWR dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways dan masih berpeluang untuk naik mengetes daerah resisten di EMA 50. Dan untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek bisa beli di sekitar harga 1000-an atau di harga 1000 dan take profit apabila terlihat saham TUWR masih gagal break dari garis EMA 50 ini. Tapi apabila tujuannya memang ingin investasi pada saham TUWR, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih layak untuk di hold. Karena saat ini cara tren jangka menengah juga sebenarnya masih bergerak sideways. Walaupun saat ini sudah mulai tidak bergerak uptrend tetapi masih sideways dan belum bergerak downtrend. Jadi masih bisa di hold. Padahal IHSG dalam 2 minggu terakhir ini turun lumayan dalam tapi TUWR masih sideways. Jadi masih aman. Selanjutnya saya akan menganalisa saham XL. Saham XL pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1965. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari Jumat kemarin Telkom XL bergerak naik, XL saat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi dari bulan Agustus jika kita lihat masih sideways, terlihat masih gagal break dari garis EMA 50. Setelah 2 kali gagal break, XL terus melanjutkan penurunan dan beberapa kali ada terbentuk candle putih, yaitu namanya rebound sementara. Dan hari ini juga hari Jumat juga terlihat XL masih naik sementara. Tapi jika kita lihat saat ini XL masih berada di bawah harga 2000 yang sebelumnya merupakan support dari saham XL.
Jadi saat ini XL telah turun di bawah daerah support di harga 2000. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak turun. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada kenaikan ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham XL. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya sebaiknya untuk saham XL ini kita wait and see dulu. Apabila minggu depan XL terlihat berhasil naik di atas harga 2000, kita masih bisa entry dan swing trade. Jadi beli sekitar harga 2000, take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh harga 2150. Karena saat ini apabila berhasil tembus di harga 2000, maka resisten terdekat berada di harga 2150, sekitar daerah sini. Tapi karena secara teknikal dan broker summary bandar dan asing masih melakukan distribusi, peluang XL untuk terus melanjutkan penurunan masih sangat besar. Jadi apabila minggu depan kita wait and see dan kita lihat XL ternyata masih gagal naik saat menyentuh harga 2000, maka XL akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 1800. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas, apabila saat ini sudah turun di bawah harga 2000 dan belum cut loss, mau nggak mau harus di hold karena penurunannya sudah lumayan dalam. Berikutnya saya akan menganalisa saham PTPP. Saham PTPP pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 840. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini saham PTPP mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak sangat downtrend setelah gagal break dari garis EMA 150, terus turun. Sempat turun menyentuh daerah support di harga 800. Bisa kita lihat setelah menyentuh daerah support ini, PTP mulai rebound sementara, setelah itu mulai turun kembali dan kemarin sempat menyentuh kembali harga support di 800. Dan hari Jumat ini masih naik kembali. Jadi saat ini support di harga 800 merupakan support yang lumayan kuat. Dan jika kita perhatikan lagi karena 2 kali rebound dari harga 800, saat ini PTPP secara teknikal berpeluang untuk membentuk double bottom. Jadi ada peluang untuk adanya reversal trend. Tapi karena saat ini juga dekat dengan garis EMA 50 yang merupakan resistennya, yang saat ini berada di sekitar harga 910, maka saya lihat PTPP masih ada peluang untuk bergerak sideways. Jadi walaupun ada peluang untuk terbentuk double bottom, sepertinya PTPP belum akan bergerak sangat tinggi kenaikannya. Dari garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Sedangkan asing terlihat masih melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat PTPP masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi masih ada peluang untuk naik menuju garis EMA 50 dalam 1 minggu ini. Dan setelah menyentuh daerah resisten ini, menurut saya masih ada peluang untuk turun kembali menuju daerah support di harga 800. Jadi karena bandar belum terlihat melakukan akumulasi dalam jumlah besar dan asing masih terus melakukan distribusi, saya melihat PTPP masih akan kesulitan untuk naik menembus resisten ini. Dan apabila gagal menembus resisten ini, maka PTPP masih akan bergerak sideways. Jadi saat ini menurut saya PTPP lebih cocok untuk di swing trade. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 800, bisa hold dan swing trade. Saat naik mendekati resisten EMA 50 mulai turun, bisa take profit dulu dan tunggu kembali di daerah support di harga 800. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 2.690. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham Telkom masih bergerak sangat downtrend.
Dan perjalanan downtrendnya sudah mulai dari bulan Maret. Dari bulan Maret turun tajam, setelah itu masih terlihat gagal break dari garis EMA 50 dan terus melanjutkan penurunan. Dan jika kita lihat 3 minggu lalu Telkom memang sempat memberikan satu optimisme karena berhasil rebound dari daerah support di harga 2.650. Setelah berhasil rebound dari daerah support ini, Telkom sempat naik dan mulai bergerak sideways dengan resisten saat ini berada di sekitar harga 2.900 atau sekarang dekat dengan garis EMA 50. Setelah 2 kali gagal break dari resisten ini, jika kita lihat Telkom sudah mulai turun kembali menuju support di harga 2.650. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Karena pada hari Jumat kemarin, hampir semua saham naik dan IHSG naik 2%, Telkom malah terus melanjutkan penurunan. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing juga melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Coba kita lihat. Ini data pergerakan asing dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Selama bulan September ini juga memang asing masih terus melakukan distribusi. Tapi distribusi yang dilakukan hari Jumat kemarin merupakan distribusi yang paling besar pada bulan September. Jadi teman-teman bisa lihat datanya. Jadi dari data yang kita dapat dan dari technical analysis, menurut saya Telkom saat ini masih ada peluang untuk turun. Support terdekat saat ini memang masih di harga 2.650 dan minggu depan Telkom akan mencoba untuk mengetas daerah support ini. Selama support ini masih bertahan, Telkom masih akan bergerak sideways untuk sementara. Jadi masih akan bergerak dalam range harga 2.650 sampai 2.900. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila support ini terlewati, maka Telkom akan melanjutkan penurunannya dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 2.500. Jadi dari data dan teknikal yang kita punya saat ini, sebaiknya untuk saham Telkom apabila teman-teman ingin investasi jangan entry dulu. Tapi apabila teman-teman ingin trading, bisa trading jangka pendek dan beli di sekitar harga 2.650 apabila terlihat rebound. Tapi ingat, hanya trading jangka pendek. Apabila terlihat berhasil rebound sementara, entry dan take profit apabila terlihat sudah mulai turun kembali. Alasan kenapa yang investasi jangan entry dulu, karena secara tren masih sangat downtrend dan masih ada peluang untuk turun. Bisa-bisa teman-teman hanya menganggap saat ini Telkom sudah sangat murah dan saham ini saham BUMN yang pasti aman, teman-teman entry, bisa-bisa teman-teman duitnya akan tertahan. Dan harus average down apabila Telkom gagal bertahan di atas daerah support di harga 2.650. Tapi apabila teman-teman pingin nabung saham, pingin cicil dikit-dikit, ini masih oke. Tapi alangkah baiknya cari saham-saham lain yang lebih bagus daripada saham Telkom saat ini. Karena masih banyak saham-saham lain yang trennya masih lebih bagus dari saham Telkom. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.